Ya kalau saya Pak, Pak Menteri nggak apa-apa kalau misalnya saya belum tahu, karena baru di Komisi 10 nih. Tapi kalau yang senior-senior kalau sampai belum tahu, itu berarti Komisi 10 menyetujui anggaran 86 triliun sebelumnya yang pada akhirnya dia nggak tahu itu anggarannya jadi apa. Ya, saya masih junior di sini, ada para senior yang lain. 86 triliun ini angka yang seksi sebenarnya, mudah-mudahan para penegak hukum juga menyorot ke sana itu, karena seringnya penegak hukum kita ini ya termasuk KPK gitu nanggapnya yang kasus 100 juta bupati, ada yang berapa puluh juta doang. Tapi ini kan 86 triliun, 8.600 miliar, 8,6 juta gitu. Mudah-mudahan bisa di center juga sama semua pihak. Ya. Yang kedua, pimpinan, bahwa kita di DPR ini dalam berbagai hal yang mungkin dilaksanakan oleh pihak kementerian, kita nggak dikenal. DPR itu nggak ada urusannya sama pendidikan, sama masyarakat. Setiap sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian itu, mereka aja yang jadi center kelasnya, gitu. Tidak ada penjelasan bahwa anggaran yang 86 triliun total ini sudah melalui Komisi 10 dan merepotkan begitu banyak orang sampai kita gonta-ganti sampai sudah setuju pun kita masih ganti untuk membantu kementerian supaya tidak melanggar hukum, kan gitu. Tapi itu cerita itu, narasi itu, story itu tidak ada di sana. Yang mereka tahu adalah Kementerian Pendidikan hebatlah, gitu. Ya. Kadang-kadang saya berpikir jadi anggota komisi ini sudah harus beradab, tapi ya kita nggak dianggap, gitu. Saya mengusulkan pimpinan, mungkin kalau ada kesempatan Kementerian Pendidikan kita geser aja komisi lain lah. Supaya apa? Supaya Kementerian Pendidikan ini mengerti bagaimana galaknya komisi-komisi lain. Ini komisi yang paling sopan. Ya sudahlah, kita pakai ya kesopanan itu, pakai budaya Komisi 10, kita cukup sopan aja. Yang kedua, ini presentasi ini bagus. Kalau kita ini fair, kalau yang bagus kita bilang bagus, Mas Menteri. Kalau yang jelek ya kita juga harus akui jeleknya. Kalau yang bagus itu prestasi bagus lah, gitu. Seakan-akan presentasi tadi itu tidak ada masalah atau masalahnya kecil-kecil. Saya bingung, kalau misalnya kecil-kecil, untuk apa guru-guru itu datang ke sini ya? Baru kemarin guru-guru juga datang ke sini. Bahkan PGRI Jawa Timur itu menyebut kita anggota Komisi 10 sebagai malaikat. Pak, malaikat itu menyeimbangi setan. Setan itu menyeimbangi malaikat, manusia menyeimbangi sesama manusia. Kalau kami malaikatnya, siapa setannya? Saya nggak terima kami dianggap malaikat. Menurut saya kita masuk manusia lah sama-sama, nggak ada lagi makhluk lain di sini. Itu mereka minta tolong Komisi 10 untuk memperjuangkan mereka segala macam persoalan, teknis persoalannya. Di Gorontalo, para guru itu membaca bahasa Indonesia sudah bukan dari kiri lagi, dari kanan. Guru tidak tetap dibaca tetap tidak guru, pegawai tidak tetap dibaca tetap tidak pegawai. Dan mereka ngadunya ke kami, entah ke Facebook saya, entah ke WA, semuanya begitu. Kami ini jadi tempat, maaf ya, tempat keluhan
kadang-kadang juga jadi tempat macam-macam yang aduh saya nggak biasa sebut itu, segala macam. Kita harus terima keluhan masyarakat. Itu rakyat kalau sampai biasanya Pak Mas Menteri, politik Mas Menteri ini politik, jabatannya jabatan politik, sekjen jabatan birokras. Jabatan politik itu kata Kubilai Khan, apapun yang dibikin sebagus apapun, pada akhirnya kita akan tergantung penilaian berdasarkan perspektif orang. Mas Menteri dengan segala macam prestasi yang tadi itu, saya prihatin juga. Persepsi orang itu agak berbeda. Kami juga apalagi nih anggota DPR, sebaik apapun ada lovers, ada haters, dan kami terima itu, taken for granted, udahlah, begitu. Nah sekarang perspektif Kementerian Pendidikan ini kalau kita survei kepada guru-guru secara jujur kepada semua guru, mudah-mudahan dapat, kalau di raport itu dapat hitam. Kalau di saya sih masih hitam Pak, nggak merah, masih bagus. Walaupun nggak, ya yang penting lulus gitu. Mas Menteri, saya mengungkapkan ini bukan karena nothing personal here. Gitu. Kita DPR adalah penyeimbang pemerintah, begitulah konstitusi kita. Tidak ada partai pemerintah, tidak ada partai oposisi, tidak ada. Kita tidak mengenal sistem itu. Yang kita kenal itu adalah DPR penyeimbang pemerintah. Makanya kami menyeimbangi Bapak-bapak. Untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan orang banyak. Entah itu orang banyak akan mengetahui DPR berfungsi atau tidak, itu juga perspektif. Apakah itu mereka menilai kementeriannya yang berfungsi atau tidak, itu juga perspektif. Kita berharap bersama-sama, kami mau membantu kementerian, Mas Menteri, dan juga Ibu Sekjen. Kami bantu apa sih yang harus dilakukan oleh Komisi 10 untuk membantu Ibu Bapak menangani segala macam masalah ini, terutama P3K. Terakhir pimpinan, RDP atau raker ini kita minta jaminan tanggal berapa masalah khusus P3K selesai. Itu harus ada tanggalnya. Nanti setelah tanggal itu perspektif lagi, bikin raport. Semua orang seluruh Indonesia akan bikin raport menurut perspektifnya masing-masing. Ada yang hitam, ada yang merah, terserah lah. Gitu. Tapi kita minta tanggal kapan ini dijamin selesai. Karena kita ini perdebatannya ini, kalau sama menteri itu perdebatannya filosofis, bukan perdebatan teknis. Teknis sama birokrasi aja. Gitu. Nah, itu yang kita minta itu selesai supaya kita bisa maju gitu loh. Perdebatannya menjadi lebih tinggi gitu. Kalau ini kita ditarik-tarik ke bawah terus kan, masalah aja. Terima kasih Mas Menteri dan juga pimpinan. Saya ingin memberitahukan kepada Pak Menteri bahwa yang waktu itu saya ceritakan ada Sumo Award, Suharto Mono Arfa Award, itu memberikan penghargaan kepada guru-guru. Itu insya Allah akan dilaksanakan tanggal 25 November dan kata Pak Soeharto, beliau akan menyerahkan undangannya secara langsung kepada Pak Menteri. Kami berharap Pak Menteri bisa ke sana juga. Dan terakhir sekali saya minta dari kementerian ada pihak yang membantu kami untuk diberi data segala macam program yang bagus tadi itu, beasiswa PIP, KIP, BPI dan segala macam, serta program ini buku-buku dan segala macam, mohon dikuantifikasi minimal di provinsi saya dapat apa saja, di provinsi saya, dan di provinsi Kaltim dapat apa saja, supaya ada pembanding. Kalimantan Timur provinsi yang kaya dapat apa,
dan Gorontalo yang masih termasuk provinsi yang miskin bersama NTT, Ibu Anita dan juga Pak Andreas, kami dapat apa saja. Demikian pimpinan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.